Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Margareta Purba. Kalian bisa panggil aku Cindy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Jelita Adi Dwi Lestari, biasa dipanggil Jelita. Halo, perkenalkan nama saya Amsal Pranto Purba, bisa dipanggil Amsal. Perkenalkan nama saya Kadada Fartawan, bisa dipanggil Dava. Kita dapat melihat bahwa perundungan masih sering terjadi di sekitar kita. Salah satunya di SMPN 1 Blora. Pada video di awal, dapat kita lihat bahwa perundungan tersebut terjadi terhadap satu siswa dengan 33 siswa sebagai pelaku. Meski tidak diberitahu inisial pelaku dan korban, perundungan tetap salah jika ada di lingkungan sekolah. Perundungan di SMPN tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Kejadian perundungan tersebut terjadi di kamar mandi pada siang hari, tepatnya pada tanggal 1 November 2025. Korban dipukul dan diejek oleh beberapa siswa, sedangkan siswa lainnya ikut menonton. Setelah kejadian tersebut, korban mengalami trauma sehingga tidak mau pergi ke sekolah. Selain itu, korban juga mengalami luka-luka di bagian tubuh yang sempat dipukuli oleh pelaku. Kejadian ini melanggar hak dan kewajiban loh. Hak yang dilanggar melalui kejadian ini yang pertama, hak kebebasan dari kekerasan fisik. Yang kedua, hak atas perlindungan sekolah dari kekerasan. Yang ketiga, hak hidup aman. Yang keempat, Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Pasal 35 tahun 2014. Dan yang kelima, melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 dan 170. Selain hak yang dilanggar, terdapat juga kewajiban yang dilanggar. Nah, kewajiban yang dilanggar adalah yang pertama, berperilaku baik serta sopan santun. Yang kedua, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, menghargai dan menghormati antar siswa. Dan yang keempat atau terakhir, kewajiban untuk menjadi penengah yang positif. Perundungan yang terjadi di SMPN 1 Blora akan membuat pelaku mendapatkan kewajiban dan sanksi, dan korban akan mendapatkan haknya, yang dimana korban akan mendapatkan hak seperti rasa aman untuk bersekolah, yang dimana dia merasa tidak akan terjadi perundungan lagi. Lalu yang kedua, mendapatkan keadilan atas perundungan yang dia alami. Lalu yang ketiga, mendapatkan konselor atas rasa trauma dia dilakukan perundungan. Lalu yang keempat, dia memiliki dukungan dari guru-guru agar dia bisa bangkit lagi untuk bersekolah. Nah, ini adalah contoh 4 hak yang seharusnya bisa didapatkan oleh korban. Selain korban yang mendapatkan haknya, maka pelaku juga seharusnya memiliki kewajiban atau sanksi yang seharusnya dia lakukan. Yang pertama, seharusnya pelaku meminta maaf kepada korban atas perundungan yang dia lakukan. Lalu yang kedua, dia harus bertanggung jawab atas kelakuannya terhadap korban atas perundungan yang terjadi. Lalu yang ketiga, dia harus membayar kerugian yang terjadi di pelaku atau bisa disebut biaya perobatan. Lalu yang keempat, di mana dia harus mengikuti konseling atau seminar di mana agar dia tidak melakukan perundungan lagi dan bisa tidak terjadi perundungan untuk mengakibatkan korban selanjutnya. Lalu yang terakhir, karena permasalahannya adalah kesalahpahaman, maka kewajibannya adalah memastikan kesalahpahaman. Upaya tindak lanjut sekolah adalah menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan aman, menerapkan kebijakan anti perundungan yang tegas, meningkatkan kesadaran dan keterampilan sosial siswa melalui edukasi, serta melibatkan orang tua secara aktif dalam upaya pencegahan ini. Kita sebagai siswa atau siswi dapat mencegah kejadian yang sama dengan cara yang pertama, menanamkan nilai kesadaran. Nilai kesadaran harus dibangun terutama kepada guru, orang tua, dan murid untuk memahami dampak serius perundungan. Yang kedua, menerapkan pendekatan holistik, yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai penghormatan, perdamaian, dan keterampilan sosial dalam sekolah. Nah, kedua hal tersebut dapat dilakukan atau dapat dijelaskan melalui edukasi.
Nah, edukasi ini harusnya dilakukan oleh sekolah terhadap komunitas sekolah.